Putra angkatan 11 dari SD Negeri Serang 2 Kabupaten Tegal. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Afia Hovifah. Beliau mengajar kelas 6 di SD Negeri Serang 2. Assalamualaikum Bu Afi. Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Bu Desi. Alhamdulillah baik ya Bu Afi. Bu Afi, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan melakukan supervisi di kelas. Adapun tujuan dari diadakan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bu Afi lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bu Afi melakukan proses pembelajaran agar siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Afi. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Afi capai? Berdasarkan modul ajar yang sudah saya buat, ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan tentang konsep rasio. Yang kedua yaitu siswa dapat membandingkan benda menggunakan bahasa rasio. Jadi bahasa rasio itu untuk menjelaskan hubungan perbandingan antara dua besaran. Baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bu Afi capai. Nah, terus lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Afi lakukan? Kalau area pengembangannya itu ada dua. Yang pertama, area pertama itu pada aspek pengetahuan. Untuk area yang kedua, aspek keterampilan. Pada aspek pengetahuannya itu tentang tadi materi konsep rasio. Jadi siswa dapat menjelaskan pengertian konsep rasio, bisa tahu apa itu rasio. Untuk yang area keterampilannya, siswa dapat menghitung atau menentukan rasio itu berarti bentuk yang paling sederhana dari suatu perbandingan. Baik, jadi ada dua area pengembangan yang akan Bu Afi lakukan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Baik. Nah, lalu saya ingin mendengar rancangan pembelajaran di kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran maupun metode pembelajaran. Untuk strateginya saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, terutama berdiferensiasi proses, karena saya akan membagi satu kelas itu menjadi beberapa kelompok yang peserta didiknya itu heterogen dari kemampuannya, keterampilannya maupun keaktifannya, agar saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan tentang perbandingan. Untuk modelnya saya menggunakan model problem based learning, PBL berbasis masalah. Metodenya diskusi kelompok tentunya, ceramah juga, penugasan, tanya jawab, dan nanti siswa juga akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya, seperti itu. Baik, jadi yang nantinya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi proses untuk strateginya sendiri itu mau menggunakan problem based learning. Oke, untuk medianya tadi ada diskusi, ada untuk metodenya ada diskusi, ada ceramah, ada tanya jawab seperti itu ya. Baik. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan di kelas? Media yang saya gunakan di kelas itu ada PowerPoint, tentunya saya buat materi di PowerPoint, nanti ada video pembelajarannya, lalu ada LKPD untuk diskusi kelompok. Untuk permasalahannya saya buat permasalahan yang sehari-hari yang dihadapi siswa, lalu ada proyektor laptop tentunya ya yang sekarang. Itu aja sih Bu. Jadi media pembelajaran yang akan digunakan itu ada PowerPoint, ada video pembelajaran, ada LKPD, dan juga ada laptop gitu. Baik. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Sesuai jadwal itu biasanya berarti untuk matematika Selasa depan di jam pertama. Baik, jadi nanti di hari Selasa depan saya akan berkunjung ke kelasnya Bu Afi untuk melakukan supervisi di kelas. Nah, nanti setelah Ibu melakukan observasi akan pembelajaran di kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang terakhir ya, dengan nantinya akan didampingi oleh pengajar
dari percakapan hari ini? Dari percakapan hari ini tentunya saya menjadi lebih siap ya Bu Desi ya. Kita seperti merinci nih metodenya apa, sehingga saya akan lebih mempersiapkan diri, mempersiapkan apa yang akan saya ajarkan ke siswa, medianya dan lain-lain. Jadi lebih matang dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Baik, terima kasih Bu Afi atas waktunya sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini. Sampai bertemu di hari Selasa depan. Saya akan melakukan observasi di kelas 6. Iya. Baik, terima kasih Bu Afi. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di observasi kelas dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gerak. Gerak depan, gerak. Gerak. Tulisan kerapian. Siap. Mulai. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Siap. Ya, silakan Iqbal disiapkan teman-temannya kita berdoa. Siap, gerak. Mulai. Profil belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Salam Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sekarang kedua, cemerlang, ceria, merdeka, gemilang, yes. Alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa semangatnya kalian ya. Sebelumnya Bu Guru mau presensi dulu ya. Kalau Bu Guru lihat hari ini kursinya full, jadi berangkat semua kan ya? Lihat coba teman kanan kirinya, udah komplit ya. Alhamdulillah hari ini kelas 6 berangkat semua, semoga selalu sehat ya. Amin. Nah, hari ini belajar lagi bersama Bu Afi. Materinya apa ya pelajarannya ya jadwalnya hari ini? Matematika. Sudah disiapkan perlengkapan belajarnya? Nah, masih kosong. Ya disiapkan dulu perlengkapan belajarnya. Oke. Sebelum kita belajar, Bu mau kita bernyanyi sebentar untuk tadi kan kalian sudah mengisi lembar apa ya? Bagan perasaan hari ini. Bu Guru lihat itu banyak yang mengisi di bagan bahagia, semangat dan ceria. Coba nih bahagianya seperti apa, semangatnya seperti apa, cerianya seperti apa dengan bernyanyi lagu bendera. Yuk semuanya boleh berdiri. Merah merah putih, bendera tanah airku, gagah dan jernih tanpa warnamu, berkibarlah di langit yang biru. Tahukah kamu, tadi kan kita nyanyi tentang bendera ya. Benderanya warnanya apa sih? Merah putih. Kalau kamu lihat nih, pada saat upacara 17 Agustus di Istana Negara, lihat nggak yang di TV? Ya. Lihat kan? Pasukan pengibar benderanya itu mengibarkan bendera. Benderanya kira-kira sama tidak ukurannya dengan yang bendera di sekolah kita saat upacara? Iya. Lebih besar yang di Istana Negara. Nah, karena bendera ini berbeda antara yang dikibarkan di lapangan Istana Kepresidenan, lapangan umum, dan di ruangan. Tetapi kalau dilihat kan sepertinya sama ya sekilas ya, hanya lebih besar. Tapi ukurannya kok kayaknya sama ya Bu, panjang sama lebarnya. Iya, kalau dilihat karena ukurannya mereka menggunakan rasio. Jadi panjang dan lebarnya itu
kayak sama, padahal lebih lebar dan lebih panjang. Mereka menggunakan rasio. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rasio. Ada yang sudah pernah dengar kata rasio? Apa ya? Sudah? Apa sih rasio? Kalau yang ada di buku apa? Bungkus jajan. Oh, yang ada di bungkus jajan. Oh, misalkan dalam satu kemasan mengandung berapa gram kayak gitu, Seri. Untuk satu berbanding berapa gitu ya, skala kalau yang di peta ya. Oke, ternyata banyak dari teman kalian yang sudah sedikit mendengar kata rasio. Nah, kali ini kita akan memahami lebih lagi tentang konsep rasio. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kamu bisa membandingkan benda dengan besaran yang sama dan mampu menjelaskan pengertian dari rasio. Sudah siap semuanya ya hari ini ya? Oke, coba Bu Guru cek lagi. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Let's be quiet. Let's be quiet. Oke, kompetensi awal yang harus kamu miliki yang pertama itu harus memahami dasar-dasar matematika, penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian basicnya. Bu Guru yakin kelas 6 pasti sudah bisa dan harus bisa. Yang kedua, mengetahui konsep pecahan. Nah, kalau pecahan di bab sebelumnya kita sudah belajar ya pecahan ya, sudah bisa, sudah tuntas. Yang ketiga adalah memahami konsep dasar tentang perbandingan antara dua atau lebih dari suatu nilai. Sekarang perhatikan gambar di depan. Nah, ini ada Iqbal sama Syadil sedang diskusi mau menanam bibit pohon. Tapi sebelum itu mereka harus membeli dulu bibit pohonnya. Di toko ada bibit pohon tersedia paket A dan paket B. Yang paket A harganya 50.000, yang paket B harganya 40.000. Iqbal dan Syahil bingung, kira-kira harus membeli yang mana ya? Paket B. Ada yang A, ada yang B. Alasannya apa paket A ini? Lebih banyak, paket A 4, paket B 3. Yang jawab paket B alasannya apa? Karena murah. Murah, karena lebih murah. Soalnya iuran Bu Guru, tadinya belinya yang murah ya. Nah, permen, beli permen. Beli permen, kamu beli 1.000, dapat 2. Berarti satu permennya harganya berapa? 500. Caranya gimana sih? Apanya yang dibagi 2? Permennya? Harganya uangnya 1.000 dibagi 2. Nah, ini juga sama. Beli 50.000, dapatnya 4. Berarti harga satu bibitnya bagaimana cara mencarinya? 50.000 dibagi 4. Iya Saskia, berapa 50.000 dibagi 4? Kira-kira berapa 50.000 dibagi 4? Siapa yang mau maju? Berapa? 12.000? Coba kita buktikan, ada yang mau maju mengerjakan di depan? Ya tadi Saskia yang jawab ya. Oke Saskia boleh maju. 50.000 dibagi 4. Kita akan mencari tahu harga per bibit dari paket A. Pakainya kolom gapit 50.000. Yang lain boleh oret-oretan di bukunya sendiri. Kita nanti mencocokkan jawabannya bersama. Ini jawabannya 12.500. Ada yang jawabannya sama kayak Saskia, betul? Atau cepetan Saskia? Terima kasih untuk Saskia, kita beri tepuk tangan untuk keberaniannya. Oke, ternyata paket A satu bibitnya itu harganya 50.000 dibagi 4. Jadi satu bibitnya harganya 12.500. Sekarang yang B. Berarti bagaimana cara mencari satu bibitnya? Yang B, harga satu bibit pada paket B 40.000 bagi 4. 40.000 dibagi 3 karena bibitnya ada 3 ya. Kita hitung bersama-sama. 40.000 dibagi 3. Yang pertama 4 bagi 3 berapa? 1. Oke, 1 dikalikan 3 dikurangi 4 kurangi 3 1 bagi 3 bisa? Tidak. Terus gimana? Nolnya turun jadi 10. 10 bagi 3 3. 3 kali 3
nolnya turun yang terakhir 10, ini 3 lagi 9. Nah, habis kan nolnya? Ya, oke. Nanti kalau kita belajar pembagian ada yang namanya desimal, kita udah belajar ya. Nanti hasilnya desimal, koma 3 terus. Kita bulatkan. Jadi harganya berapa satu bibit pada paket B? 13.333. Nah, sekarang coba Menuliskan bentuk rasio dengan tepat, dan terakhir menggunakan konsep rasio dalam berbagai masalah sehari-hari. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan. Apa itu rasio? Rasio adalah perbandingan. Oke, dari video yang telah kamu lihat tadi, kira-kira apa informasi yang kamu dapatkan? Ada yang masih ingat? Rasio adalah perbandingan Dua apa? Dua besaran. Rasio adalah perbandingan dua besaran. Bisa dinyatakan dengan A berbanding B atau A per B. Nah, PB kita ingat lagi. Nah, selanjutnya mari kita kerjakan aktivitas pada lembar kerja peserta didik secara berkelompok. Kalian sudah dibagi menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti Bu Guru akan membagikan lembar kerja. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab secara berdiskusi. Sebelumnya tentukan dulu ketua kelompok, sekretaris, dan juru bicara. Ketuanya 1, sekretarisnya 1, juru bicaranya ada 2. Ya, ditulis di sini nanti. Ya, silahkan dikerjakan. Ini punya kelompok. Oke, yang ini kelompok 2 nanti ditulis di sini ya. Silahkan berdiskusi. Oke, nah dilihat donatnya ada berapa ini? Perhatikan, semuanya ada 6. Ya, coklatnya ada berapa gitu? Dilengkapi. Nah nih, dilihat gambarnya. Gambarnya ada berapa jumlah semuanya? Nah, yang ditanyakan apa? Donat yang mana? Iya, silakan didiskusikan. Oke, Guru lihat kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai mengerjakan LKPD. Nah, sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasilnya. Sebelumnya Bu Guru akan memberikan masing-masing kelompok lembar kerja kelompok diskusi. Nanti kamu bisa tulis kesimpulan hasil diskusi kelompok kamu, tanggapan terhadap presentasi kelompok lain. Nanti ditulis tanggapannya apa, lalu catatan dari guru adalah dari Bu Afi. Ini tugasnya siapa berarti? Sekretaris. Oke, silakan nanti dilengkapi ya. Siapa yang mau maju presentasi kelompok dulu? Wih, Syahril nih udah maju. Berarti kelompok 2. Silakan juru bicaranya 2 orang maju untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. 2 akan mempresentasikan dari diskusi kami. Oke. Dari sini dibaca ya. Perhatikan Perhatikan gambar di bawah ini. Oke. Gunakan konsep rasio pada permasalahan berikut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ya. Yuk, silakan dijawab pertanyaan ini. Ini yang pertama. Dibaca dulu, nanti yang satunya menulis si Bapak tulis. Berapa jumlah donat coklat? Nah, tulis. Nomor 1 ini. Ya, terus. Berapa jumlah donat nyasar? Donatnya ada berapa? Terus. Berapa jumlah donat gula? Berapa donat gulanya? Ya, sampai. Berapa
2. Bagaimana? Jawaban dari kelompok 2? Betul ya, benar ya, sama. Udah. Nah, sekarang kelompok 2 menyatakan rasio donat meses terhadap donat coklat itu 3:1. Apakah benar? Benar. Benar. Sedangkan rasio donat gula terhadap donat coklat itu 2:1. Benar? Benar. Oke, apakah ada yang ingin ditanggapi lagi kepada kelompok 1, kelompok 2? Sudah benar berarti jawabannya ya? Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Sudah memahami. Oke, kelompok 1 tadi sudah menuliskan hasil diskusinya. Donat gula berbanding donat coklat itu 4:2. Nah, tadi oleh kelompok 2, donat gula banding donat coklat itu 2:1. Kalau kelompok 1 4:2. Bedanya apa ya? Bedanya yang ini lebih besar. Tetapi kalau kita buat paling sederhana, bentuk yang paling sederhana, jawabannya akan sama dengan kelompok 2. Jadi rasio itu adalah bentuk perbandingan yang paling sederhana. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan? Apa itu rasio? Terus rasio itu dapat dinyatakan dengan cara apa dan bagaimana menyederhanakan rasio? Ada yang mau menjawab? Oke, Siva, silakan disimpulkan. Rasio adalah perbandingan dua atau lebih angka yang menunjukkan ukuran dan hubungannya satu sama lain. Oke, perbandingan dua besaran atau dua angka yang menunjukkan perbandingan. Nah, yang kedua, luar biasa. Sudah memahami ya tentang konsep rasio? Apa ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham semuanya? Sudah. Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham, Bu Guru ada kuis yang dapat kalian kerjakan. Yuk kita kuis. Siap-siap? Lembar LKPD dan diskusi kelompoknya dikembalikan dulu ke Bu Guru untuk Bu Guru cek dan memberikan tanggapan. Nah, untuk kuisnya, peraturannya, nanti Bu Guru akan spill soalnya, ada 4 soal. Nah, kalau kalian sudah mengerjakan semuanya, baru kita mulai kuis. Jadi nanti cepet-cepetan. Paham? Oke, jadi kalian mengerjakan dulu di secara kelompok, terus nanti menjawabnya itu maju cepet-cepetan. Yang dapat skor itu nanti dapat bintang. Skor yang terbanyak akan mendapat bintang hari ini. Oke ya, sudah siap ya? Nah, ini dia soalnya. Silakan dipahami, dikerjakan. Bu Guru kasih waktu. Karena ada 4 soal, masing-masing soal 2 menit, Bu Guru kasih waktu 8 menit. Setelah itu kita akan mulai games-nya. Games yang membutuhkan ingatan. Soal ini tadi kamu mengerjakan jawabannya apa ya, seperti itu. Oke? Nah, silakan dikerjakan bersama-sama. Waktunya 8 menit dari sekarang. Oke, sudah 8 menit. Saatnya kita bermain kuis ya. Silakan maju, anak-anak semuanya maju. Sama jawabannya tadi di bawah. Supaya ingat untuk menjawabnya. Jawaban yang tadi sudah dijawab. Oke. Siap di sini, jangan melompat ya. Kelompok 1 diem ya. Nanti kalau kasih tahu jawabannya kelompok 1 yang rugi. Iya. Sudah siap, silakan. Kita mulai. Oke, siap. Semakin cepat menjawab, semakin banyak skornya. Mana jawabannya? Langsung diklik kalau yakin. Berapa sayo? Wah, bonus waktunya 21 nih. Lanjut, pertanyaan kedua. Rizka, Pasna, kira-kira mana siapa jawabannya? Oke, cek, kita lihat jawabannya. Weh, benar. Skornya nambah nih, 221. Tambah lagi jadi 253. Kira-kira skornya banyak yang mana ya?
dikerjakan. Oke, alhamdulillah kita telah melaksanakan kegiatan belajar hari ini ya. Sudah paham semua materi tentang konsep rasio? Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin. Aku harap tidak hanya kali ini, tapi seterusnya kamu akan merasa senang dalam melakukan pembelajaran dan dapat dipahami. Nanti untuk menambah pengetahuan kamu, di buku ada buku pembantu ya, buku pembantu siswa itu ada soal-soal, silahkan dikerjakan di rumah untuk latihan supaya materi yang tadi bisa terserap dan bisa semakin dipahami. Oke? Oke, alhamdulillah silakan Iqbal ketua kelas disiapkan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Desi Utami SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Selarang Lor 2 Kabupaten Tegal. Saya masih ditemani dengan rekan sejawat saya yaitu Bu Afia Hovifa. Beliau adalah guru yang telah melakukan pembelajaran pada saat observasi di kelas. Dan saya juga ditemani oleh Bu Intan Pramusinta. Beliau adalah pengajar praktek dari calon guru penggerak angkatan 11. Pada kegiatan supervisi akademik dan baik Bu Afi, kita ketemu lagi pada obrolan setelah kemarin kita melakukan sesi praobservasi dan observasi yang sudah Ibu Afi lakukan. Gimana nih rasanya Bu Afi setelah melakukan observasi kemarin? Setelah melakukan belum sih, tapi kan di saat melakukan ada deg-degnya sedikit lah, karena biasanya kan tidak diawasi ada orang yang mengawasi, jadi ada deg-degan sedikit. Lagi setelahnya udah plong. Deg-degan ya, saya kan mengajar sendiri, ada enak, belajar dengan teman, dengan murid-murid. Nah kali ini di observasi jadi rada deg-degan. Baik, kemarin tujuan pembelajarannya apa ya Bu Afi? Kemarin tujuan pembelajarannya di modul ada 2. Yang pertama itu melalui orientasi masalah, siswa mampu mendefinisikan konsep rasio dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menggunakan bahasa rasio untuk menjelaskan hubungan perbandingan antara dua besaran, sehingga siswa dapat melakukan atau menyederhanakan perbandingan ke perbandingan yang paling sederhana. Jadi tujuan pembelajarannya ada 2 yang ada materi rasio, Konsep rasio. Oke. Bisa diceritakan kembali nih area pengembangan yang Bu Afi lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk area pengembangannya sesuai yang saat kita observasi ya Bu, untuk pengetahuan serta keterampilan sebenarnya semuanya kan sesuai dengan kebutuhan siswa ya. Saya berusaha memfasilitasi siswa untuk pengetahuannya tadi, siswa supaya mampu mendefinisikan konsep rasio. Tahapannya seperti itu, saya pakainya PPR. Jadi dari masing-masing siswa itu kesimpulannya bisa menjelaskan atau mendefinisikan konsep rasio.
ini sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau belum? Kalau menurut saya berhasil, cuman ada kekurangannya pasti gitu sih. Kalau kekurangannya, saya kan ada 8 siswa. Dari 8 siswa itu hanya kalau saya lihat 6 yang mampu memahami menguasai materi, yang 2 itu belum sepenuhnya menguasai materi. Jadi dari skala 1 sampai 10 itu Bu Afi itu berada di posisi angka berapa? Kalau skala 1 sampai 10 berarti 7. Karena ya 6 dari 8 siswa yang sudah mampu menguasai materi. Ya, pada saat melakukan pra-observasi itu Bu Afi sudah menyampaikan skala berapa itu? Pada saat kelas saya menyampaikan 10. Oh, oke, sekali ya 10, berada di angka ke 10 ya. Harapannya kan biar nanti semuanya mampu memahami materi. Dan sekarang itu berada di posisi ke-7. Nah, berarti kira-kira sudah berhasil atau belum ini Bu? Belum berhasil. Nah, kira-kira kendala yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran di situ apa? Kendalanya itu saya kan ada buatnya kelompok. Siswa yang kurang memahami itu kalau saya amati tipe atau gaya belajarnya dia harus sendiri itu. Jadi kedepannya mungkin saya akan lebih pendekatan khusus terhadap siswa tersebut. Jadi gaya belajar siswa kan berbeda-beda ya. Jadi saya harus menyesuaikan gaya belajar siswa. Jadi saya harus memenuhi kebutuhan siswa seperti itu. Kira-kira mengapa itu bisa terjadi? Kemarin kan waktunya terbatas ya Bu, jadi untuk kelompok game dan lain-lain waktunya sudah habis. Jadi untuk pendampingan individunya harus dilakukan mungkin setelah jam tersebut. Baik Bu Afi, terima kasih Bu Afi. Nah, menurut catatan yang saya lihat ya, pada saat saya melihat jalannya proses pembelajaran yang Bu Afi lakukan itu Bu Afi itu sudah melakukan dengan baik. Ada kegiatan itu ya, kondisi jalan positif, anak-anak itu harus di depan, PSN-nya juga sudah dilaksanakan, itu ya Bu Afi sudah menggunakan gaya belajar yang menyenangkan, media-medianya juga sudah dipakai dengan baik gitu ya. Cuman di sini saya juga punya sedikit catatan ya, Bu Afi itu kan sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Ya, berdiferensiasi, cuma saya itu belum melihat pada diferensiasi kontennya belum ada. Menurut Bapak apa yang saya dari itu sebenarnya apa tidak Bu? Iya, betul. Kira-kira apa itu Bu? Kemarin saya fokusnya hanya di proses kayaknya Bu, belum menciptakan proyek atau membuat sesuatu dari siswanya. Iya, begitu catatan yang saya lihat Bu. Nah, lalu rencana aksi apa yang akan dilakukan untuk perbaikan pembelajaran itu? Untuk rencana tentunya sesuai dengan yang tadi sudah dilihat Bu Desi, saya akan memperbaiki di modul ajarnya, mungkin ditambahkan dengan supaya ada diferensiasi kontennya. Lalu untuk pembelajarannya tidak selalu berkelompok, mungkin saya nanti akan memvariasikan lagi metode-metode pembelajarannya. Modul ajarnya akan diperbaiki ya, agar diferensiasinya itu lebih lengkap ya Bu. Nah, kira-kira kapan Bu Afi akan melaksanakan rencana tersebut? Ya pasti secepatnya Bu Desi. Kalau ini kan materi matematika, jadi untuk dari Kamis yang ada jadwal matematika. Cuma tidak hanya nanti saya tidak akan menerapkan hanya di matematika. Artinya ini kan pembelajaran sangat penting ya. Ada beberapa masukan untuk saya, nanti akan saya terapkan lagi untuk mata pelajaran semua mata pelajaran yang saya ambil. Memang untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kan bukan hanya pada mata pelajaran matematika ya, jadi bisa diterapkan di semua mata pelajaran yang kita pelajaran pada anak-anak tersebut. Nah, kira-kira dukungan apa yang bisa diberikan untuk melaksanakan rencana itu? Dukungan yang utama itu sarana dan prasarana ya pasti itu ya. Terus juga saya sebenarnya butuh ini
anak guru. Kadang-kadang kita Diskusi ya gitu stuck, ya. masa pembelajarannya kayak gitu sih, kira-kira apa ya, kadang-kadang stuck gitu loh, harus ada saling Masukan. sharing, siapa tahu oh iya saya belum melaksanakan seperti yang di kelas lain kayak gitu kan, supaya siswanya nggak bosan juga. Ya memang kolaborasi dengan teman sejawat itu memang penting ya Bu Afi, supaya kita juga mempunyai ide-ide yang bisa diperbarui di dalam kelas tersebut. Baik Bu Afi, nah saya juga ingin melihat ya rencana-rencana Bu Afi ke depannya. Nanti mungkin saya ingin melihat di kelas Bu Afi untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, baik Bu Afi, terima kasih atas jawaban-jawaban obrolan kita hari ini ya. Semoga Bu Afi sehat selalu. Semua rencana-rencananya bisa tercapai terrealisasi dengan baik. Terima kasih Bu Afi. Selamat siang. Bu Afi bisa melanjutkan untuk kegiatan